Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Masih ada ayat lain, tapi saya cukup kasih 3 ayat ini saja yang secara eksplisit menuturkan bahwa Tuhan Allah itu tidak bisa dilihat. Tetapi pertanyaan Anda, bagaimana dengan cerita di dalam Keluaran 33 ayat 11? Ya, apakah ini bertentangan? Apakah ayat itu hanya berarti kiasan? Musa tidak melihat Allah, tapi Musa sendiri tulis. Karena penulis kitab Keluaran kan Musa. Musa tidak lihat, tapi Musa yang tulis, lalu dia pakai bahasa kiasan. Perlu saya kasih tahu, Keluaran 33 ayat 11 itu kisah nyata. Itu bukan kiasan. Benar-benar Musa diizinkan melihat Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan ayat-ayat yang saya angkat tadi? Yohanes 1 ayat 18, ya toh, 1 Timotius 1 ayat 17, 1 Timotius 6 ayat 16, yang secara jelas dan tidak bisa dilihat. Bagaimana mengharmoniskan kedua data tersebut? Dengarkan cara mengharmoniskannya begini. Pertanyaan yang pertama yang sudah dijawab langsung, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Silakan. Mau bertanya apa maksud dari berjaga-jaga dalam doamu itu di dalam Efesus 6 ayat 18? Berjaga-jaga dalam doamu itu dalam Efesus 6 ayat 18 ya. Oke. Perlu Bapak Ibu ketahui latar belakang dari Efesus 6 ayat 18 itu adalah setelah Paulus dipakai Tuhan mencatat tentang peperangan rohani, di mana peperangan rohani itu butuh senjata. Dan ada perlengkapan senjata Allah di sana dari ayat 14 sampai ayat 17. Ya, di ayat 17 terakhir dia bicara tentang terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tapi masuk ayat 18 dia mulai suruh bahwa ada hal lain di dalam peperangan rohani yang tidak boleh kita lupakan adalah dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus dan seterusnya. Ya, jadi sebenarnya itu bicara tentang kalau berjaga-jaga dalam doa. Hanya mau kasih ingat bahwa doa adalah salah satu cara untuk kita menang di dalam peperangan rohani. Ya, orang tidak bisa mengalami yang namanya kemenangan saat digoda dan ditipu setan kalau dia tidak kuat dalam doa. Ya, berjaga-jaga dalam doa itu sama dengan berdoa senantiasa. Kalau tidak salah Martin Luther atau mungkin teolog yang lain yang mengeluarkan statement bahwa doa adalah napas kehidupan. Apa yang Paulus katakan dalam Efesus 6 ayat 18 ini sebenarnya adalah lanjutan pengajaran tentang doa yang pernah diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu buka di dalam Lukas ya, pasal 18 itu ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 itu tentang doa. Dan di ayatnya yang ke-1 diberi keterangan di sana bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu supaya murid-muridnya tidak jemu-jemu berdoa. Tidak jemu-jemu berdoa artinya harus berjaga-jaga dalam doa. Tidak cukup di Lukas pasal 18 ayat 1 saja menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Memang itu yang harus menjadi lifestyle atau gaya hidup orang percaya. Bukan hanya rohaniwan loh ya, tapi orang percaya, yaitu kita harus kuat dalam doa. Makanya di dalam Lukas pasal 21 itu ya, dikatakan jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya
kamu beroleh kekuatan. Jadi dalam berdoa itu kita beroleh kekuatan untuk menang, untuk hadapi peperangan-peperangan, godaan-godaan setan. Ya, makanya saya tanamkan di dalam gereja Tuhan yang saya gembalakan, bahkan semua yang mau dengar pengajaran yang saya sampaikan, Anda harus kuat dalam doa. Ya, ambil waktu satu hari itu 1 jam ya buat jemaat. Setengah jam baca Alkitab, setengah jam berdoa. Itu Anda akan kuat. Jangan mulai hari Anda tanpa doa dan baca Alkitab. Ya, kalau pendeta tentu standarnya lebih lagi. Begitu. Karena kita berkhotbah. Banyak kali pendeta pintar berkhotbah, ya ilmunya banyak, tapi dia khotbah seperti suasana kering sekali. Kenapa? Kehidupan doanya tidak beres. Dia tidak berjaga-jaga dalam doa. Dia pikir khotbah ini hanya show, tampil lalu naik mimbar ame Alkitab, mentang-mentang hafal ayat, mentang-mentang fasilida, lalu mulai angkat dan bicara. Oh, tidak bisa begitu. Anda harus kuat dalam doa, Anda harus berjaga-jaga dalam doa, karena doa supaya kita kuat dan doa menjadi salah satu cara untuk melakukan peperangan rohani. Begitu juga dengan berkhotbah. Maka berkhotbah dan berdoa itu satu paket lengkap yang tidak bisa dipisahkan dari seorang pembicara, seorang hamba Tuhan. Bukan cuma pengkhotbah, song leader, singer, pemusik, penerima tamu, kolektan, pembersih gereja, semua yang melayani multimedia, soundman, apa segala macam, harus kuat berdoa. Banyak orang tidak berdoa, datang pegang alat koslet, rusak. Karena tadi malam baru onani nonton film porno, pagi-pagi datang pegang alat. Nah, itu bikin kacau di gereja. Nah, kita kan tidak bisa tahu detail-detail orang punya kehidupan. Makanya kita khotbah aja, tolong siap dirimu. Ini pekerjaan kudus. Jangan kau kurang ajar di rumah, kurang ajar tidak jaga kekudusan, kau datang pegang pelayanan. Itu bikin rusak barang dan itu najis. Kalau zaman perjanjian lama ada istilah, jangan bawa api lain ke mesbahku. Ya, jangan bawa api asing. Nah, konteks sekarang, jangan bawa kenajisan ke dalam pelayanan. Seperti begitu. Jadi berjaga-jagalah dalam doamu itu ya. Tuhan berkati. Ya, kira-kira jawaban saya bisa bermanfaat bagi Anda. Ya, terima kasih dari jawaban yang kedua. Masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan. Ini dari Keluaran 33:11. Betul. Apakah Musa benar-benar bisa bertatap muka dengan Tuhan? Karena saya berdebat dengan ayat ini dengan teman seiman, makanya saya ingin mendapat jawaban yang tepat dari Bapak Pendeta. Keluaran 33 ayat 11, saya baca dulu ayatnya bagi saudara. Ayat itu berbunyi demikian, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan dan seterusnya. Ayat ini secara eksplisit memberi informasi bahwa Musa itu bisa berbicara muka dengan Tuhan. Sedangkan di dalam firman Tuhan yang lain ada ayat-ayat yang mengatakan tidak jelas, tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Misalnya Yohanes pasal 1 ayat 18. Itu ayat dengan jelas berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Garis bawahi, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, selain itu juga ada 1 Timotius ya. Coba kita lihat di 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak. Ya, yang tak nampak. Yang tak nampak ini artinya bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat gitu loh. Ya, lalu kalau kita lihat lagi di ayat yang lain, saudara-saudara, misalnya dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Masih ada ayat lain, tapi saya cukup kasih 3 ayat ini saja yang secara eksplisit menuturkan bahwa Tuhan Allah itu tidak bisa dilihat. Tetapi pertanyaan Anda,
bagaimana dengan cerita di dalam Keluaran 33 ayat 11? Ya, apakah ini bertentangan? Apakah ayat itu hanya berarti kiasan? Musa tidak melihat Allah, tapi Musa sendiri tulis. Karena penulis kitab Keluaran kan Musa. Musa tidak lihat, tapi Musa yang tulis, lalu dia pakai bahasa kiasan. Perlu saya kasih tahu, Keluaran 33 ayat 11 itu kisah nyata. Itu bukan kiasan. Benar-benar Musa diizinkan melihat Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan ayat-ayat yang saya angkat tadi? Yohanes 1 ayat 18, ya toh, 1 Timotius 1 ayat 17, 1 Timotius 6 ayat 16, yang secara jelas dan tidak bisa dilihat. Bagaimana mengharmoniskan kedua data tersebut? Dengarkan cara mengharmoniskannya begini. Jadi, secara prinsip tetap itu bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat karena Allah itu roh, ya. Sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Roh itu kan tidak ada fisiknya, ya. Allah itu roh, dan karena dia roh tidak bisa dilihat. Tapi Allah ini juga maha kuasa, maha murah, maha kasih. Maka secara umum memang Allah tidak bisa dilihat. Tapi kalau Allah yang tidak bisa dilihat ini, dengan keputusannya, kemauannya sendiri, mau memperlihatkan dirinya dalam kemahakuasaan dan kehebatannya dengan cara bagaimana, sehingga yang terbatas seperti Musa, yang juga orang berdosa walaupun dia nabi, tapi kemudian bisa melihat Allah, itu suka-suka Allah. Jadi kesimpulannya, Allah memang tidak bisa dilihat. Tapi Allah yang tidak bisa dilihat ini, kalau mau memperlihatkan dirinya, maka tidak ada yang bisa melarang. Jadi kasus Musa ialah, sebenarnya Tuhan tidak bisa lihat. Tapi khusus Musa, dalam cerita itu Allah mau kasih lihat. Suka-suka Allah. Itu jawaban saya. Tuhan berkati. Iya, terima kasih banyak untuk jawaban yang sudah diberikan kepada kita pagi ini dari Bapak Pendeta. Dan untuk kawan SKFM yang sudah bertanya, sudah diberikan jawabannya. Semoga jawaban yang diberikan bisa bikin kawan SKFM mengerti lebih dalam lagi apa janji Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Siap. Dan kawan SKFM, akhirnya kita harus pamit karena sudah mau jam 8 pagi. Tapi sebelum kita pamit, ada yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, silakan. Ya, Bapak Ibu jemaat, yang pertama tetap setia, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Dan buat saudara, jangan lupa besok hari Sabat bergereja. Dan khusus di gereja Tuhan yang saya gembalakan di Amazing Grace, saya gembala sidang mengingatkan besok perjamuan kudus awal bulan Februari. Saya yang akan menyampaikan khotbah, dan saya harap jemaat yang mau hadir akan menerima berkat dalam ibadah 3 kali, ibadah 1 jam 7 pagi, ibadah 2 jam 10 pagi, ibadah 3 jam setengah 6 sore, akan dilayani oleh saya sendiri dengan khotbah dan perjamuan kudus. Siapapun yang mau datang, datanglah. Gereja itu milik Tuhan Yesus, terbuka untuk umum. Tidak pandang latar belakang saudara, siapa saudara. Yang penting saudara mau datang cari firman, welcome. Datang buru-buru supaya dapat tempat di depan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Allah yang hidup, ajaib dan luar biasa. Hamba mengucap syukur dengan segala kekurangan dan keterbatasan hamba. Yang bodoh ini Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Hamba rindu bahwa apa yang hamba sampaikan masuk di dalam hati dan pikiran jemaat-Mu, sehingga semua jemaat bangkit di tahun ini. Kami sama-sama bekerja menjara jiwa demi kepentingan Tuhan. Kami melakukan peperangan rohani dengan benar, dengan bergantung total kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan kami yakin bersama Tuhan kami lebih daripada pemenang. Bersama Tuhan Yesus kami cakap melakukan perkara-perkara besar demi kepentingan kerajaan sorga. Hamba berdoa saat ini ya Tuhan, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, dia yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali, yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di bumi ini seperti di sorga. Diberkatilah semua pendeta hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan pelayanan pada besok hari. Lawatan Allah dahsyat, gereja-gereja dipenuhi oleh suasana sorgawi. Hamba-hamba Tuhan ada dalam kekudusan dan urapan Allah. Ketika mereka bicara, berdiri, menyampaikan pesan Tuhan, di sana terjadi mujizat, restorasi, pemulihan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Juga berdoa buat pemerintah kami. Tuhan tolong selamatkan pemerintah kami, selamatkan Indonesia. Bawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Gereja Tuhan bangkit, Indonesia diberkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Berkati juga radio ini, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin.
Terima kasih Bapak Gembala untuk Ya. hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dan kalian SK FM. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, suka musik, suka SK FM.